Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sarman dengan NIM 21030082, di mana dari kelas Matematika NKB 21. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima struktur aljabar, yaitu mengenai grup permutasi. Yang mana untuk memenuhi tugas akhir struktur aljabar. Berikut penjelasannya mengenai grup permutasi. Sebelum membahas mengenai materi grup permutasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi karena berkaitan juga dengan grup permutasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi di SMA atau di semester sebelumnya, jadi saya mengingatkan kembali. Baik, fungsi f dari himpunan A ke B dinotasikan f A ke B. Definisi: f adalah fungsi dari A ke B jika setiap elemen di A mempunyai tepat satu pasangan dengan satu elemen di B. A disebut daerah asal atau disebut juga dengan domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau range dari F. Misalkan fungsi A ke B, maka 1. Himpunan FA sama dengan B elemen B, di mana B sama dengan FA untuk suatu A elemen A adalah subset dari B dan disebut peta dari F. Yang kedua, untuk setiap F inverse B sama dengan A elemen A, di mana FA elemen B disebut prapeta dari B. Yang ketiga, F dikatakan injektif atau satu-satu jika F A sama dengan FB, jika dan hanya jika A sama dengan B. Yang keempat, F dikatakan surjektif jika untuk setiap B elemen B ada A elemen A sehingga B sama dengan FA. Yang kelima, F dikatakan bijektif jika F satu-satu dan peta dan pada, atau injektif dan surjektif. Nah, untuk contohnya, misalkan fungsi f r ke r dengan fx sama dengan 4x ditambah 3. Untuk setiap x elemen r, tunjukkan bahwa bukti f bijektif. Jadi dikatakan bijektif itu apabila F injektif dan surjektif. Jadi kita buktikan injektif. Misalkan fx sama dengan fy, maka haruslah x sama dengan y. Sehingga untuk setiap x tidak sama dengan y. Lalu selanjutnya yaitu fungsi itu ada terbagi dua, yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk definisinya, fungsi y sama dengan fx dikatakan fungsi genap jika f min x sama dengan fx untuk setiap x elemen d f. Yang kedua, fungsi y sama dengan fx dikatakan ganjil jika f min x sama dengan min fx. Dalam hal ini, daerah asal f sekaligus memuat x dan min x. Lalu saya akan menjelaskan mengenai apa itu permutasi. Untuk permutasi, yaitu permutasi dari himpunan A adalah fungsi satu-satu dan dari A ke dirinya sendiri. Jika himpunan A hingga, maka banyaknya permutasi dari A adalah mutlak A. Lanjut, sekarang kita membahas mengenai grup permutasi. Jadi, apa itu grup permutasi? Grup permutasi itu merupakan salah satu contoh grup tidak komutatif, dan ini merupakan kajian yang paling menarik dalam teori grup berhingga. Lanjut langsung ke definisi satunya, yaitu suatu permutasi dari himpunan A didefinisikan sebagai pemetaan bijektif dari A ke A. Untuk contoh satunya, yaitu jika A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka permutasi dari himpunan A antara lain bisa kita lihat pada PPT di atas.
Untuk alfa dan beta dapat dinotasikan sebagai A sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, dan 4 ke 4. Dan beta sama dengan 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 1, dan 4 ke 3. Lalu ke teorema 1, misalkan A himpunan tak kosong dan SA sama dengan alfa, maka alfa permutasi dari A, maka SA merupakan grup terhadap komposisi fungsi. Lalu untuk buktinya, yang pertama, ambil sebarang alfa 1, alfa 2 elemen SA, ditunjukkan alfa 1, alfa 2 elemen SA. Lalu kita ambil sebarang A sama A dan B elemen A dengan A tidak sama dengan B. Diperoleh alfa 1 alfa 2 dikali dengan A sama dengan alfa 1 dikali alfa 2 dalam kurung A tutup kurung, dan dalam kurung alfa 1 dan alfa 2 tutup kurung dikali dengan B sama dengan alfa 1 buka kurung alfa 2 tutup dalam kurung B tutup kurung. Karena alfa 2 injektif dan A tidak sama dengan B, maka alfa 2 A tidak sama dengan alfa 2 B. Karena alfa 1 injektif dan alfa 2 A tidak sama dengan alfa 2 B, maka alfa 1 buka kurung alfa 2 dikali dengan A tutup kurung tidak sama dengan alfa 1 buka kurung alfa 2 dikali dengan B tutup kurung. Jadi alfa 1 alfa 2 dikali dengan A tidak sama dengan alfa 1 alfa 2 dikali dengan B. Dengan demikian alfa 1 dan alfa 2 itu injektif. Lalu ambil sebarang A, maka A karena alfa 1 surjektif, maka terdapat B elemen A, sehingga alfa 1B sama dengan A. Karena B elemen A dan alfa 2 surjektif, maka terdapat C elemen A, sehingga alfa 2C sama dengan B. Akibatnya alfa 1 alfa 2 dikali dengan C tidak sama dengan buka kurung alfa 1 buka kurung alfa 2 tutup kurung buka kurung C tutup kurung dan tutup kurung sama dengan alfa 1 dikali B sama dengan A. Jadi untuk setiap A elemen A terdapat C elemen A, sehingga alfa 1 alfa 2 dikali dengan C sama dengan A. Dengan demikian alfa 1 alfa 2 surjektif, jadi alfa 1 alfa 2 elemen SA. Lalu untuk bukti keduanya, komposisi fungsi bersifat asosiatif bisa kita lihat pada contoh 1 tadi. Untuk bukti ketiganya, misalkan T definisi A ke A dengan I A sama dengan A untuk setiap A elemen A. Jelas I elemen SA, kita ambil sebarang alfa elemen SA, diperoleh I alfa dikali A sama dengan I alfa dikali A sama dengan alfa dikali A, dan alfa I dikali A sama dengan alfa I A sama dengan alfa A untuk setiap A elemen A. Jadi I alfa sama dengan alfa I untuk setiap alfa elemen SA. Dengan demikian I merupakan elemen netral di SA. Untuk bukti keempatnya, ambil sebarang alfa elemen SA, misalkan alfa definisi A ke alfa A untuk setiap A elemen A. Didefinisikan alfa inverse definisi A ke A dengan alfa inverse A sama dengan A aksen apabila alfa dikali A aksen sama dengan A. Diperoleh IA sama dengan A
sama dengan alfa A aksen, dan alfa A inverse dikali A sama dengan alfa dikali alfa inverse dikali A, dengan I dikali A aksen sama dengan A aksen sama dengan alfa inverse dikali A sama dengan alfa inverse dikali A aksen sama dengan alfa inverse dikali alfa dikali A aksen untuk setiap A elemen A aksen elemen A. Jadi alfa dikali alfa inverse sama dengan alfa inverse dikali alfa sama dengan I. Dengan demikian, setiap elemen di SA mempunyai inverse di A. Jadi, berdasarkan bukti 1 dan sampai dengan bukti 4, dapat kita simpulkan bahwa SA merupakan grup terhadap komposisi fungsi. Jadi, teorema 1 itu terbukti. Lanjut ke definisi 2. Definisi 2, jika A sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka grup yang memuat semua permutasi dari A dinamakan grup simetri pada N unsur dan disimbolkan dengan Sn. Penjelasannya, grup simetri Sn memuat elemen sebanyak N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dengan 2 dikali 1. Terhadap hubungannya menarik antara Sn dengan transformasi, rotasi, dan refleksi atau pencerminan pada segi N beraturan. Perhatikan gambar berikut, bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi, misalkan sigma 0, sigma 2, dan sigma 1 adalah rotasi dengan pusat di O dan besar sudut masing-masing 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Mu1, mu2, mu3 masing-masing adalah refleksi terhadap garis G1, G2, dan G3. Dengan menggunakan notasi permutasi dapat dituliskan sigma 0 sama dengan 1 ke 2, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan sigma 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Sigma 2 sama dengan 1 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 2. Mu 1 sama dengan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Mu 2 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Mu 3 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 2. Hasil operasi ke-6 permutasi tersebut dapat disajikan dalam tabel Cayley berikut, yang mana berpusat pada 0, AO, yang terdiri dari sigma 0, sigma 1, sigma 2, mu 1, mu 2, mu 3. Dapat kita lihat sigma 0 dengan sigma 0 maka menghasilkan sigma 0. Sigma 0 dengan sigma 1 maka menghasilkan sigma 1. Sigma 0 dengan sigma 2 maka menghasilkan sigma 2. Sigma 0 dengan mu 1 menghasilkan mu 1. Sigma 0 dengan mu 2 menghasilkan mu 2. Sigma 0 dengan mu 3 menghasilkan mu 3. Lalu sigma 1 dengan sigma 0 menghasilkan sigma 1. Sigma 1 dengan sigma 1 menghasilkan sigma 2. Sigma 1 sigma 2 menghasilkan sigma 0. Sigma 1 sigma mu 1 menghasilkan mu 3. Sigma 1 mu 2 menghasilkan mu 1. Sigma 1 mu 3 menghasilkan mu 2. Lalu sigma 2 dengan sigma 0 menghasilkan sigma 2. Sigma 2 dengan sigma 1 menghasilkan sigma 0. Sigma 2 dengan sigma 2 menghasilkan sigma 1. Sigma 2 mu 1 menghasilkan
mu2, sigma 2 mu2 menghasilkan mu3, sigma 2 mu3 menghasilkan mu1. Lalu mu1 dengan sigma 0 menghasilkan mu1, mu1 dengan sigma 1 menghasilkan mu2, mu1 dengan sigma 2 menghasilkan mu3, mu1 dengan mu1 menghasilkan sigma 0, mu1 dengan mu2 menghasilkan sigma 1, mu1 dengan mu3 menghasilkan sigma 2. Lalu mu2 dengan mu2 dengan sigma 0 menghasilkan mu2, mu2 dengan sigma 1 menghasilkan mu3, mu2 sigma 2 menghasilkan mu1, mu2 mu1 menghasilkan sigma 2, mu2 dengan mu2 menghasilkan sigma 1, mu2 dengan mu3 menghasilkan sigma 2. Lalu mu3 sigma 0 menghasilkan mu3, mu3 sigma 1 menghasilkan mu1, mu3 sigma 2 menghasilkan mu2, mu3 mu1 menghasilkan sigma 1, mu3 mu2 menghasilkan sigma 2, mu3 mu3 menghasilkan sigma 0. Kedua jenis permutasi tersebut jenis rotasi dan jenis refleksi, membentuk grup dihedral ketiga yang disimbolkan dengan D3. Rotasi dan refleksi pada segi N beraturan membuat grup dihedral ke N dan disimbolkan dengan Dn. Selanjutnya definisi 3. Misalkan S permutasi dari himpunan A. Yang ke-1, untuk A elemen A orbit dari A terhadap sigma disimbolkan 0A sigma. Didefinisikan sebagai 0A sigma sama dengan sigma pangkat N dikali dengan A N, di mana N elemen Z. Yang kedua, 0A sigma untuk semua A elemen A dinamakan orbit dari sigma. Definisi 4. Suatu permutasi di mana sigma elemen Sn dinamakan cycle apabila banyak mempunyai satu orbit yang memuat elemen lebih dari satu. Panjang cycle didefinisikan sebagai banyak elemen dalam orbit terbesar. Berdasarkan definisi 4, suatu permutasi Sn dinamakan cycle apabila 1. Tidak mempunyai orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Yang kedua, hanya mempunyai satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Lalu contoh 2. Bagian 1, sigma sama dengan sigma 1 ke 3, sigma 2 ke 1, sigma 3 ke 2, sigma 4 ke 4, sigma 5 ke 6, sigma 6 ke 5. Di S6 mempunyai orbit 1 ke 3, 3 ke 2, 4, 5 ke 6. Sigma bukan cycle karena terdapat dua orbit yang memuat lebih dari satu elemen, yaitu 1 ke 3, 3 ke 2, dan 5 ke 6. Bagian 2, alfa sama dengan alfa 1 ke 3, alfa 2 ke 2, alfa 3 ke 4, alfa 4 ke 1, alfa 5 ke 5. Di S5 mempunyai orbit 1 ke 5, 1 ke 3, 3 ke 5, 2, 3. Alfa merupakan cycle karena tepat mempunyai satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen, yaitu 1 ke 4, 4 ke 3. Bagian 3, beta sama dengan beta 1 ke 1, beta 2 ke 2, beta 3 ke 4, beta 4 ke 4. Di S4 mempunyai orbit 1, 2, 3, 4. Beta merupakan cycle karena tidak mempunyai orbit yang memuat lebih dari satu elemen.
suatu cycle disimbolkan dengan A1, A2 sampai dengan AN, yang berarti A1 ke A2, A2 ke A3, sampai dengan N dikurang 1 ke AN ke A1. Pada contoh 2 bagian 2, cycle alfa sama dengan S5 disimbolkan dengan alfa sama dengan 1 ke 3, 3 ke 4, yang berarti 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, 2 ke 2, 5 ke 5. Cycle beta elemen S4 pada contoh 2 bagian 3 disimbolkan dengan beta sama dengan 1, atau beta sama dengan 2, atau beta sama dengan 3, atau beta sama dengan 4. Cycle dalam suatu permutasi terbentuk dari orbit yang dihasilkan dari permutasi tersebut. Karena di dalam cycle urutan diperhatikan, sedangkan pada orbit urutan tidak diperhatikan. Maka pada contoh 2 bagian 2, orbit 1 ke 3, 3 ke 4 sama dengan 1 ke 4, 4 ke 3 sama dengan 4 ke 1, 1 ke 3, dan seterusnya. Tetapi cycle yang terbentuk dari permutasi tersebut adalah 1 ke 3, 3 ke 4. Cycle 1 ke 3, 3 ke 4 mempunyai arti sama dengan 4 ke 1, 1 ke 3, dan 3 ke 4, 4 ke 1. Tetapi tidak dapat disimbolkan dengan 3 ke 1, 1 ke 4. Dua buah cycle dinamakan saling asing apabila berasal dari dua orbit yang saling asing. Lalu teorema 2. Setiap permutasi dari himpunan berhingga dapat dinyatakan sebagai hasil kali cycle yang saling asing. Mari kita buktikan. Misalkan O1, O2 sampai dengan OR adalah orbit-orbit dari sigma. Jelas O1 irisan O2 sama dengan bukan himpunan kosong. Apabila I tidak sama dengan J, dibentuk cycle mu I sama dengan 1, 2 sampai dengan R, dengan mu I X sama dengan sigma X. Apabila X elemen O, X apabila X bukan elemen O, ditunjukkan sigma sama dengan mu1, mu2 sampai dengan mu R. Lalu ambil sebarang X elemen A, maka X elemen OK untuk dapat satu nilai K diperoleh mu1, mu2 sampai dengan mu R X sama dengan mu1, mu2 sampai dengan mu K dikurang 1 mu K ditambah 1 sampai dengan mu R X sama dengan mu1, mu2 sampai dengan mu K dikurang 1 mu K X sama dengan mu K X sama dengan sigma X. Jadi kan mu K X sama dengan sudah dijelaskan mu K X sama dengan sigma X. Jadi sigma sama dengan mu1, mu2 sampai dengan mu R. Karena O1, O2 sampai dengan OR saling asing, maka mu1, mu2, mu R cycle yang saling asing. Pada umumnya, pergandaan atau perkalian permutasi tidak bersifat komutatif, tetapi khusus cycle yang saling asing, hasil perkaliannya bersifat komutatif. Dengan demikian, urutan orbit-orbit O1, O2 sampai dengan OR yang kemudian berbentuk cycle-cycle mu1, mu2 sampai dengan mu R sebagaimana dituliskan pada pembuktian teorema 2 tidak diperhatikan.
Lanjut ke definisi 5. Suatu cycle dengan panjang 2 dinamakan transposisi. Lanjut ke teorema 3. Jika sigma elemen Sn dan tau transportasi di Sn, maka banyak orbit dari sigma dan banyaknya orbit dari S tersebut berbeda. Lanjut ke teorema 4. Tidak ada permutasi di Sn yang dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil sekaligus sejumlah ganat transposisi. Untuk pembuktiannya, andaikan terdapat sigma elemen Sn yang diekspresikan sebagai hasil kali dari sejumlah ganjil sekaligus sejumlah genap transposisi, maka terdapat transposisi sigma i, alfa i, beta j elemen Sn, sehingga yang pertama sigma sama dengan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa 2m ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat positif m. Yang kedua, sigma sama dengan beta 1, beta 2 sampai dengan beta 2n untuk suatu bilangan bulat positif n. Karena setiap permutasi mempunyai inverse, maka dari pembuktian 1 dan 2 diperoleh I aksen sigma inverse sama dengan alfa 2m ditambah 1 inverse dikali alfa 2m inverse sampai dengan A alfa 2 inverse dikali A alfa 1 inverse. Yang kedua, sigma inverse sama dengan beta 2n inverse dikali beta 2n dikurang 1 inverse sampai dengan beta 2 inverse dikali beta 1 inverse. Lanjut, dengan mengalihkan 1 dan 2, alfa diperoleh I sama dengan sigma dikali sigma inverse sama dengan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa 2m ditambah 1 dikali dengan beta 2n inverse dikali dengan beta 2n dikurang 1 inverse sampai dengan beta 2 inverse beta 1 inverse. Hal ini menunjukkan bahwa I dapat diekspresikan sebagai jumlah ganjil transposisi. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan I, diperoleh I sama dengan U sama dengan I dikali A alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa 2m ditambah 1 B 2n inverse dikali B 2n dikurang 1 inverse sampai dengan B 2n dikali B2 inverse dikali B1 inverse. Berdasarkan teorema 3, banyak orbit dari I dengan banyaknya orbit dari I berbeda 1, sehingga I mempunyai orbit sejumlah genap sehingga sejumlah ganjil. Kontradiksi dengan banyaknya orbit dari N adalah N yang sudah dapat ditentukan ganjil atau genap. Selanjutnya, definisi 6. Suatu permutasi dari himpunan berhingga dikatakan yang pertama, permutasi genap apabila dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah genap transposisi. Yang kedua, permutasi ganjil apabila dapat diekspresikan sebagai kali sejumlah ganjil transposisi. Lanjut ke teorema 5. Jika N besar sama dengan 2, maka banyaknya permutasi genap dan permutasi ganjil di Sn sama. Untuk pembuktiannya, mari kita buktikan. Kita misalkan N sama dengan sigma elemen Sn di mana sigma permutasi genap dan Bn sama dengan sigma elemen Sn di mana sigma permutasi ganjil. Ambil tau sama dengan 1 sampai dengan kedua, didefinisikan lambda tau merupakan fungsi An ke Bn dengan lambda tau sigma sama dengan tau sigma untuk setiap sigma elemen An.
karena sigma permutasi genap, maka berdasarkan teorema 3, tau sigma sama dengan 1 ke 2, sigma merupakan permutasi ganjil. Dengan demikian, jelas bahwa tau sigma elemen Bn. Ambil sebarang sigma mu elemen An dengan lambda tau sigma sama dengan lambda tau mu. Maka 1 ke 2 sigma sama dengan 1 ke 2 mu. Karena Sn grup, maka sigma sama dengan mu. Jadi LT terbukti injektif. Lalu ambil sebarang untuk Bn. Berdasarkan teorema 3, tau inverse rho elemen An diperoleh tau lambda tau dikali tau inverse rho sama dengan tau dikali tau inverse rho sama dengan rho. Jadi terbukti surjektif. Berdasarkan untuk 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa bijektif, sehingga terbukti An dan Bn mempunyai anggota yang sama banyak. Karena hasil kali 2 permutasi genap merupakan permutasi ganjil dan inverse dari permutasi genap juga merupakan permutasi genap, maka An membentuk subgrup. Selanjutnya An dinamakan grup alternatif pada N simbol. Mari kita akan membahas latihan soal. Soal pertama, misalkan A 1 ke 2 ke 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan definisikan permutasi sigma dan tau sebagai berikut. Jadi tau sigma sama dengan sigma 1 ke 4, sigma 2 ke 2, sigma 3 ke 5, sigma 4 ke 5, sigma 4 ke 3, sigma 5 ke 1. Dan tau sama dengan tau 1 ke 3, tau 2 ke 5, tau 3 ke 4, tau 4 ke 2, tau 5 ke 1. Ini berarti bahwa sigma 1 sama dengan 4, sigma 2 sama dengan 2, sigma 3 sama dengan 5, sigma 4 sama dengan 3, dan sigma 5 sama dengan 1. Dan tau 1 sama dengan 3, tau 2 sama dengan 5, tau 3 sama dengan 4, tau 4 sama dengan 2, tau 5 sama dengan 1. Oleh karena itu, sigma tau 1 sama dengan sigma buka kurung tau 1 tutup kurung sama dengan tau 3 sama dengan 3 sama dengan 5. Jadi sigma tau fungsi 1 ke 5. Sigma tau jadi dapat disimpulkan seperti ini. Sigma dikali tau sama dengan jadi sudah diketahui tadi sigmanya, yaitu sigma 1 ke 4, sigma 2 ke 2, sigma 3 ke 5, sigma 4 ke 3, sigma 5 ke 1 dikali dengan tau 1 ke 3, tau 2 ke 5, tau 3 ke 4, tau 4 ke 2, tau 5 ke 1. Maka menghasilkan 1 ke 5, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 2, 5 ke 4. Lanjut ke contoh 2. Permutasi sigma pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana penulisannya? Yaitu X1 ke X4, X2 ke X3, X3 ke X2, X4 ke X1, X5 ke X5. Jadi untuk dapat ditulis seperti ini: 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1, 5 ke 5. Sehingga permutasi sigma dapat disajikan sebagai berikut. Sigma sama dengan sigma 1 ke sigma 1, 2 ke sigma 2, 3 ke sigma 3, 4 ke sigma 4, 5 ke sigma 5 sama dengan 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1, 5 ke 5.
untuk soal nomor 3, misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Tentukan sigma 2 dikali tau 3. Untuk penyelesaiannya, sigma 1 sama dengan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Sigma 2 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Sigma 3 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Tau 1 sama dengan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Tau 2 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Tau 3 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Maka diperoleh himpunan SA sama dengan tau sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, dan tau 3. Kemudian perhatikan permutasi sigma 2 dan tau 3. Maka diperoleh, kita kalikan sigma 2 dikali tau 3 sama dengan untuk nilai tau sigma 2 nya yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 dikali dengan tau 3 dengan nilai 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1 yang mana nilai itu sama juga dengan tau 2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ilmu ini bermanfaat. Bye-bye.